Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah, alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, sehingga di sore ini alhamdulillah kita masih dimudahkan Allah Ta'ala untuk senantiasa berusaha mengisi waktu yang Allah berikan pada kita dalam rangka ta'atan lillah, khususnya di bulan Ramadan yang mulia ini. Hendaklah kita bersemangat, hendaklah kita istiqomah di dalam berbagai macam kebaikan yang ada. Di antaranya adalah dengan talabul ilm semacam ini. Ayyuhal ikhwah azani wa azkullah. Pada kesempatan sore ini kita akan sampaikan materi tentang al-akhta al-khasa bin nisa, yaitu kesalahan-kesalahan khusus bagi para wanita di Ramadan, di bulan Ramadan. Temanya tentang para wanita. Untuk bapak-bapaknya pripun? Ya, meskipun untuk para wanita, maka tentunya bagi para bapak-bapak ikhwah, yaitu ini juga merupakan ilmu, bisa disampaikan kepada istrinya kalau misalkan istrinya tidak datang, atau kepada anak-anak perempuannya atau saudara-saudari yang lainnya. Mungkin di dalam kajian yang sebelumnya sudah disampaikan dengan sumber yang sama, yaitu kesalahan-kesalahan di bulan Ramadan. Maka kita di sini fokus kepada kesalahan yang khusus bagi para wanita yang ditulis oleh Syekh Nada Abu Ahmad. Beliau menuliskan di sini ada 30 lebih kesalahan. Maka kita akan sampaikan sesuai waktu yang ada, secukupnya waktu yang ada. Walafu minkum tadi terlambat untuk kedatangannya. Maka kita tidak berpanjang lebar di muqaddimah, karena kita sudah tahu bahwasanya sudah banyak tentang masalah keutamaan Ramadan, keutamaan berpuasa di bulan Ramadan, dan keutamaan yang lainnya. Kita langsung sampaikan beberapa poin-poin, dan ini kita sampaikan secara singkat-singkat yang terkait dengan kesalahan-kesalahan bagi para wanita di bulan Ramadan ini. Yang dimana ketika kita menyampaikan kesalahan, itu hendaklah diterima dengan positive thinking, dengan husnudzon, dengan berbaik sangka. Karena disalahkan itu nggak enak para jamaah. Iya, kita itu tidak suka disalahkan gitu. Tapi kalau orang misalkan dia salah, kemudian tidak disalahkan, nggak ngerti kalau dia salah, ini masalahnya. Ya, makanya ini mungkin nanti secara penyampaian ya kepada katakanlah para wanita yang lainnya itu bisa dialih bahasakan dengan bahasa yang lebih halus, ya. Namun kita sampaikan sesuai dengan kitab yang ada, ya, sesuai dengan tulisan dan kitab yang ada. Ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah. Maka secara umum yang dihubungkan dengan kesalahan-kesalahan di antara para wanita di bulan Ramadan, khususnya di bulan Ramadan ini, maka ada beberapa poin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini.
Yaitu yang pertama adalah shaumul haid awin nufasa, yaitu puasanya orang yang sedang haid dan sedang nifas. Ini maksudnya ada kadang sebagian wanita yang mereka sedang mengalami haid atau sedang nifas, tapi mereka tetap puasa. Tetap puasa. Apa alasan mereka tetap puasa? Eman. Waktu Ramadan masa enggak puasa? Puasa juga bisa. Ya. Maka ketahuilah, ini bukanlah lebih baik. Ini bukanlah sunnah. Itu justru menyelisihi sunnah. Kenapa? Ya karena ini merupakan hal-hal yang menghalangi seseorang untuk berpuasa. Oleh karena itu ketika ada seorang wanita dia sedang haid atau nifas, maka adalah meninggalkan amalan puasa ini dan nanti diganti dengan waktu yang lainnya. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum." Bukankah ketika para wanita itu sedang haid, kemudian atau ada ketika kamu sedang haid, maka kamu tidak sholat dan tidak berpuasa, fadzalika nuqsanu diniha, maka itulah kekurangan agamanya. Ini menunjukkan bahwasanya ketika kondisi wanita sedang haid atau nifas, maka dia tidak berpuasa. Ya, tidak berpuasa. Kalau mungkin ada pikiran untuk menghormati orang yang berpuasa, ya, tafadhol, silahkan. Ketika di hadapan berpuasa kita tidak makan, tidak minum dengan seenaknya. Dan jangan karena orang yang dia itu sedang haid atau nifas, dia tidak berpuasa, akhirnya dia malah menampak-nampakkan tidak puasanya juga tidak baik. Ya, artinya ketika kita menghormatinya, ya waktu di hadapan orang, kita tidak makan di hadapan orang. Tapi kita tetap tidak berpuasa bagi orang yang haid dan nifas ini. Ayo ikhwah azani wa azakumullah. Kemudian hadis yang berikutnya dikeluarkan oleh Abdul Razak fi Musannifi dari Ibnu Jurayj radhiyallahu taala, beliau mengatakan, qultu li Atha, aku pernah tanya kepada Atha, al-mar'atu tusbihu haidun, ada seorang wanita yang dia di pagi harinya itu haid. Summa tutahhiru fi ba'din nahar, kemudian dia suci di sebagian siangnya. Ya. Atatimu, apakah dia harus menyempurnakan puasanya? Artinya apakah dia harus berpuasa? Qala, tidak. Iya qadiyah, maka dia harus mengganti. Artinya kalau ada seorang wanita, dia itu masuk di setelah subuh itu masih kondisinya haid, kemudian bersih suci di waktu siang hari, maka apakah kemudian sampai maghrib itu dia berpuasa? Maka jawabannya dia harus mengganti puasanya. Pada asalnya dia karena masih kondisi waktu yang ada di puasa ini antara subuh dan maghrib dia tidak terpenuhi, ya, maka dia mengganti di hari yang lainnya. Ganti di hari yang lainnya. Intinya di sini para jamaah, jangan menganggap ketika ada orang yang sedang haid dan nifas kemudian dia berpuasa itu lebih baik. Nah, itu jangan seperti itu. Ya. Ini tetap adalah syariatnya tidak berpuasa. Yang tidak berpuasa ini adalah merupakan penghalang atau hal-hal yang mereka dibolehkan untuk tidak berpuasa. Kemudian selanjutnya ya ikhwah yang kedua di sini yang ketiga, yaitu meninggalkan zikir dan juga membaca Al-Quran di kala haid dan nifas. Nah, ini menjadi permasalahan. Ketika seorang wanita sedang haid atau nifas, apakah dia itu boleh membaca Al-Quran? Kalau berzikir mungkin lebih dipahami, yang artinya tidak ada masalah, begitu ya. Tapi ingatlah bahwasanya Al-Quran itu juga zikir. Ya, afdalu dzikri qiraatul Quran. Sebaik-baik zikir adalah membaca Al-Quran. Maka dari itu, bagi para wanita yang sedang haid ataupun nifas,
ketika di bulan Ramadan semacam ini, maka hendaklah dia tetap melakukan zikir dan dia boleh untuk membaca Al-Quran. Cuma bolehnya di sini ditempatkan terkait dengan membaca Al-Quran. Kalau membacanya itu bil hifdz, membacanya dengan hafalan, maka mutlak itu boleh. Artinya dia membaca Al-Quran karena sudah hafal, misalkan katakanlah 1 juz di awal, juz pertama, atau mungkin juz 30, ya, dia sudah hafal. Akhirnya dia membaca itu tapi dengan hafalan, maka ini jelas bolehnya. Ya, jelas bolehnya. Kemudian kalau dia itu membaca dengan tidak hafalan, maka yang dilarang adalah mashul mushaf, yaitu memegang mushaf, itu yang dilarang. Yang dilarang adalah memegang mushaf. Adapun membacanya, maka itu dibolehkan. Memang ada sebuah riwayat, tapi ini hadisnya dhaif, yang berbunyi demikian untuk kita ketahui, yaitu bunyinya hadis la taqra'u al-haid walal junub syai'an minal Qur'an. Janganlah orang haid dan orang junub itu membaca sesuatu pun dari Al-Qur'an. Ini hadisnya dhaif. Hadisnya adalah lemah. Karena dikaitkan dengan hadis yang sahih yang lainnya, ketika Aisyah radhiyallahu anha beliau sedang haid, maka kemudian Rasul bersabda kepada beliau, if'ali ma yaf'alul hajj ghaira alla tatufi bil bait. Lakukanlah apa saja yang itu menjadi amalannya haji. Menjadi amalannya haji kecuali tawaf. Nah, orang yang berhaji tentunya para jamaah, yang dilakukan adalah di antara untuk mengisi waktunya adalah dengan qiraatul Quran. Ini dibolehkan. Ya, dibolehkan yang terkait dengan masalah hal ini. Jadi untuk bagi para wanita ketika sedang mengalami haid atau sedang nifas, maka hendaklah dia tetap menjaga Al-Qur'annya. Nah, mungkin ada suatu permasalahan. Bagaimana kalau misalkan orang itu sekarang baca Al-Qur'an, ya tidak pegang mushaf tapi pegang HP. HP-nya ada aplikasinya. Secara hukum HP ini bukan mushaf. Ya, secara hukum HP ini adalah bukan mushaf. Mushaf sudah kita pahami, sudah kita ketahui bahwasanya itu adalah kitab yang khusus, memang ada di situ adalah ayat Allah yang mulai awal sampai akhir. Sehingga kalau misalkan membaca via HP, membaca lewat HP, ini ada yang membolehkan. Ada yang membolehkan. Namun jika ada seorang melakukannya ada keraguan-raguan, nanti kalau ini tidak boleh, kalau ragu-ragu tinggalkan, tak mayaribuk ilamala yaribuk. Berarti bacanya gimana? Ya bacanya bisa jadi dibantu dengan yang lainnya, mungkin dengan anaknya, dengan suaminya. Ya, ketika baca Al-Quran ditunjukkan, kemudian dia membacanya, atau dengan hafalan. Jadi jangan meninggalkan ketika di bulan Ramadan ini dalam kondisi sehat atau nifas kemudian meninggalkan membaca Al-Quran. Zikir apalagi, zikir ini lebih mudah, ya. Kapanpun waktunya kita bisa melakukan yang namanya zikir ini, maka itu adalah dibiasakan. Selanjutnya ya ikhwah azani wa azakullah. Poin yang berikutnya ini tidak kita katakan poin 1, 2 karena ada urutnya, yaitu memakai obat untuk mencegah haid agar puasanya full, 29 atau 30 hari. Ini juga kesalahan. Namun demikian ya ikhwah azani wa azakullah, dikatakan oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala, beliau mengambil jalan tengah terhadap hal ini. Beliau mengatakan ya juzu antas ta'milal mar'ah adwiyata fi Ramadan liman il haid idza qarrara ahlul hibrah. Dibolehkan seorang wanita memakai obat di bulan Ramadan untuk mencegah haid jika ditetapkan, dipastikan oleh ahlinya, oleh dokter katakanlah demikian, yaitu alamna minal atibba, yaitu keamanannya dari para dokter. Ya, kemudian dikatakan yaitu anadali kaliyadurruha, ini tidak memudaratkannya, tidak membahayakannya.
Maka kalau memang ada seorang wanita dia ketika memakai obat ini dipastikan dengan memakai obat itu tidak ada madorotnya. Madorot para jamaah tidak hanya bisa jadi di waktu itu. Madorot bisa jadi ketika sudah selesai Ramadan kemudian madorotnya baru muncul. Ini berarti juga madorot. Maka dari itu ini lebih baik ditinggalkan. Lebih baik ditinggalkan. Karena apa? Karena di dalam riwayat yang tadi kita katakan bahwasanya Rasulullah SAW menyampaikan kepada istrinya Aisyah ketika beliau sedang haid dalam kondisi haji, maka dipersilahkan melakukan yang lainnya kecuali tawaf. Artinya apa? Tidak perlu ditahan. Ya, menahan untuk supaya bisa melaksanakan syariat-syariat di dalam haji tersebut. Begitu juga di bulan puasa ini. Karena adalah merupakan fitrah, merupakan sunatullah bagi para wanita yang mereka ketika masih di masa-masa haid mengalami haid, ya, atau mungkin para orang-orang yang barusan melahirkan atau orang nifas ini, ya, maka jangan memakai obat untuk supaya tidak keluar. Ini rata-rata adalah bisa menimbulkan madharat, bisa menimbulkan madharat. Jadi di sini para jamaah kita mengamalkan din, mengamalkan agama ini jangan hanya dengan akal. Artinya kan lebih baik kalau puasa 30 hari, 29 hari daripada hanya 23 hari, 22 hari. Iya, menurut akal kita. Menurut syariat Allah memberikan keringanan. Karena kalau itu diiyakan, betapa banyak orang yang kesulitan, keberatan, ya. Karena tidak semua kondisinya seperti itu. Hanya seperti itu. Kemudian ya ikhwah azani wa azakullah. Poin yang berikutnya yang merupakan kesalahan di bulan Ramadan bagi para wanita yaitu tarkus siyam idza taharat min haidatiha qabla al-fajr. Yaitu meninggalkan puasa ketika sudah suci dari haidnya sebelum fajar, sebelum subuh. Jadi kondisinya para jamaah ada seorang wanita, ya, dia itu misalkan subuhnya jam 4:15 misalkan. Kemudian ternyata dia itu sucinya jam 4. Sucinya jam 4. Namanya sudah suci di jam itu atau mungkin jam 4 lebih 10 misalkan. Tidak sempat mandi dulu, iya kan? Tidak sempat mandi dulu. Atau mungkin nggak ngira kalau sudah suci, ya. Kemudian juga tidak sahur misalkan demikian. Karena dia ketika tidak sahur kan apa? Mengira masih kondisinya haid. Tapi ketika mungkin di belakang kemudian dilihat ternyata sudah suci. Dan waktunya nggak nutut, untuk sahur juga nggak nutut, ya, untuk mandi juga nggak nutut. Maka wajib bagi dia tetap berpuasa. Karena sucinya sebelum subuh. Ya, sucinya sebelum subuh. Bukan malah menggampang-gampangkan. Ya, menggampangkan artinya ya karena belum sempat sahur, belum sempat mandi, akhirnya dia tetap tidak berpuasa. Ini salah. Harus berpuasa. Berdasarkan hadis dari Aisyah dan juga Ummu Salamah radhiyallahu anhuma mengatakan anna Rasulullah SAW kana yudrikul fajar. Rasulullah SAW pernah mendapati waktu fajar. Wa huwa junubun, dan beliau dalam keadaan junub min ahli karena keluarganya, ya, berkumpul dengan istrinya. Summa yaghtasilu wa yasum. Kemudian beliau mandi dan berpuasa. Artinya mandinya ini adalah setelah fajar, ya, setelah sholat subuh. Jadi bukan syarat. Ketika seorang itu mandi untuk dia itu kemudian berpuasa sebelum subuh itu bukan syarat. Setelah subuh tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah. Maka ini menunjukkan yang penting ketika subuh itu sudah suci. Ya, sudah suci. Kalau misalkan laki-laki kalau misalkan junub, ya, maka ketika tidak sempat mandi sebelum subuh, ya setelahnya. Tapi ya mandi dulu, jangan sholat dulu, nggak boleh. Ya, kadang nanti aja mandinya, sekarang sholat dulu wudu aja, ya nggak benar, ya itu belum suci. Ya itu salah juga. Ya tetap harus mandi dulu. Lah kalau mandi nanti subuh terlambat, ya lebih baik itu daripada nanti sholat nggak sah kan begitu, karena tidak suci. Ya makanya harus tetap mandi terlebih dahulu. Ayo ikhwah azani wa azakullah. Poin selanjutnya yaitu berpuasanya orang yang dia itu hamil
atau menyusui biduni daruratin, tanpa adanya doruri, tanpa adanya hal yang darurat. Di sini ayo ikhwah azani wa azkullah. Kalau memang seorang yang sedang hamil atau menyusui, dia mampu, dia kuat untuk berpuasa dan tidak ada efek bahaya bagi dirinya atau bagi janinnya atau bagi bayinya, maka boleh dia berpuasa. Ya, dia berpuasa. Namun dikala mungkin ketika seorang wanita sedang hamil atau menyusui itu khawatir ada yang madharat, baik itu dirinya atau anaknya atau mungkin calon anaknya atau dua-duanya, maka tidak berpuasa. Maka tidak berpuasa karena ada madharatnya. Ya. Kita pernah sampaikan kaidah hadis yaitu la darara wala dirar. Nah, jangan memudaratkan diri sendiri dan orang lain. Maka di sini ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah, kalau memang ada seorang wanita dan dia telah mungkin membuktikan dan terbiasa, misalkan dia ketika masa kehamilan misalkan ya sudah aman masa kehamilannya, kalau dia berpuasa 1 bulan aman dirinya dan juga aman untuk janinnya, silahkan berpuasa. Tapi kalau misalkan ada efek atau ada madharat misalkan, ini perlu dicek juga ke bagian ahlinya, itu para dokter, kira-kira aman enggak kalau digunakan untuk berpuasa. Kalau misalkan dikatakan tidak aman, ya dia tidak berpuasa, nanti membayar fidyah. Ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah. Kemudian kesalahan yang lainnya yaitu keyakinan sebagian wanita bahwasanya air yang keluar ketika orang itu hamil, yaitu melahirkan maksudnya, itu menghalangi dari berpuasa. Maka maksudnya ini adalah hadal ma la yamna'u minas siyam. Air ini tidak menghalangi dari berpuasa. Falaysa lahu hukmu damun nifas. Ini tidak termasuk darah nifas. Artinya para jamaah, ketika ada orang dia itu barusan melahirkan, ya, maka kita tahu bahwasanya orang nifas, ini nanti ke poin berikutnya juga, itu pada asalnya 40 hari. Ya, pada asalnya adalah 40 hari. Kalau misalkan sudah 40 hari lebih, maka ini sudah berhenti. Artinya dia melakukan amalan-amalan seperti orang yang suci. 40 lebih. Begitu juga ketika ternyata orang yang dia itu ketika nifas tidak sampai 40 hari sudah bersih. Ya, sudah bersih. Maka dia juga melakukan amalan-amalan yang biasanya dilakukan. Nah, ini harus dipastikan bersihnya itu apakah 40 hari kurang atau lebih. Kalau misalkan kurang, yang ngikuti itu misalkan 30 hari sudah bersih, ya sudah, selanjutnya melakukan amalan seperti biasa. Ya sholat, ya puasa, begitu. Adapun kalau misalkan lebih dari 40 hari, ya dihitung adalah 40 harinya. Selanjutnya ya ikhwah azani wa azkullah. Ini menjadi hal yang harus diperhatikan. Ada di antara kaum wanita atau mungkin juga laki-laki, jarang ini ya, wanita itu mereka ketika berpuasa kemudian mereka itu kurang beberapa menit kemudian haid. Ibaratnya maghribnya jam 6 kurang 10 misalkan. Kemudian dia haid itu jam 6 kurang 15. Jadi jaraknya 5 menit. Kurang 5 menit kemudian haid. Tadinya dia berpuasa mulai subuh, ya. Kurang 5 menit maghrib kemudian dia haid. Kan eman bahasanya kan begitu. Hanya kurang 5 menit. Akhirnya kadang mereka itu tidak mau peduli dengan kondisinya.
Artinya mereka kali kurang 5 menit aja sudahlah wis dianggap sudah puasa aja. Akhirnya dia tidak mengqadha. Dia tidak mengganti. Ini kesalahan. Ya, kesalahan. Karena dia tidak terpenuhi dia untuk menahan diri. Yaitu mulai dari subuh sampai maghrib. Sebelum maghrib sudah haid. Maka dia harus apa? Harus mengganti di hari yang lainnya. Harus mengganti di hari yang lainnya. Ini harus jujur ya para wanita ya, harus jujur kepada dirinya sendiri. Harus jujur pada dirinya sendiri. Kalau suaminya mungkin tidak tahu. Ditanya katanya ya barusan tadi adzan tadi pas adzan. Padahal sebelum adzan sudah. Ya, harus jujur pada diri sendiri karena Allah Maha mengetahui. Ayyuhal azani wa azkullah. Kemudian juga kesalahan yang berikutnya, yaitu seorang wanita dia itu berbuka atau tidak berpuasa hanya lantaran merasakan tanda-tanda mau haid. Tanda-tanda mau haid padahal belum haid. Padahal belum haid. Ya misalkan sejak malam Isya misalkan sudah mules. Ya ini biasanya kalau ini mau haid misalkan demikian. Sampai subuh ya, sampai sebelum subuh itu ternyata tidak haid. Ya tidak haid. Dia biasanya kalau begitu nanti biasanya jarak 1 jam biasanya haid. Sudahlah, akhirnya tidak puasa saja daripada itu puasa ternyata haid. Nah ini juga salah. Maka tetap dilihat kondisinya. Kalau memang dia itu sampai subuh itu belum haid, ya, maka dia tetap berpuasa. Ya caranya tetap sahur, sebelumnya tetap sahur. Walaupun nanti begitu masuk waktu subuh, setelah subuh baru haid misalkan demikian, ya nanti diganti di hari yang lainnya. Ya jangan kemudian tidak usah puasa sekalian lah. Wong nanti juga sebentar lagi saya juga biasanya haid. Tidak seperti itu. Ya sesuai dengan waktu yang ada. Kalau waktunya memang belum haid maka tetap berpuasa. Kalau memang sudah ya berarti tidak berpuasa. Ayyuhal azani wa azakullah. Tadi yang masalah nifas sudah kita sampaikan. Berikutnya ayyuhal azani wa azakullah. Seorang wanita itu kadang-kadang ketika dia itu haid dan masa haid yang biasanya dia miliki itu sudah berlalu 7 hari misalkan, kemudian masih keluar yaitu cairan yang keruh, maka kalau memang cairan ini keluar di masa di luar haid kebiasaannya, maka dia dianggap darah istihadhah. Artinya dia itu tetap berpuasa, ya, yang artinya dia itu sudah di luar masa haid ini. Tapi kalau misalkan keluarnya di masa-masa waktu haid, ya berarti dianggap seperti haid tersebut. Maka dari itu sekali lagi, yang namanya para wanita ini butuh kejujuran, ya jujur pada dirinya sendiri. Apakah ini memang sudah selesai waktunya ataukah belum? Karena di dalam riwayat dari Abu Daud, An-Nasai dan Ibnu Majah dari Ummu Atiyah, dia mengatakan kunna la na'udul qudrah was safrah ba'da tuhri syai'a. Kita tidak menganggap kalau ada cairan yang keruh ya atau mungkin kekuningan yang itu keluar setelah suci itu tidak dianggap, artinya dianggap suci. Ayyuhal ikhwah azani wa azakullah. Kemudian poin yang berikutnya, sebagian wanita yaitu mereka mengqadha puasa ketika dia haid misalkan, kemudian di luar Ramadan dia mengqadha puasa Ramadan, maka dia mengharuskan mutatabi'ah, mengharuskan yaitu berkelanjutan, ya berkelanjutan, tidak boleh terpisah. Maka ini jawabannya bahwasanya ketika seorang itu mengganti puasa ini boleh memilih
apakah berkelanjutan itu urut ataukah dia itu terpisah-pisah. Di dalam ayat yang sering kita dengarkan itu faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Ya, orang yang sedang haid mungkin dikatakan sebagai orang yang sedang sakit nggak bisa puasa, maka menggantinya min ayyamin ukhar, sejumlah hari yang ditinggalkan. Tidak ditetapkan di sini apakah harus urut ataukah tidak. Bahkan disebutkan di dalam riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas, bahwasanya beliau mengatakan la ba'sa ayyufarriqu, bahwasanya tidak apa untuk dipisah-pisah. Jadi bayar puasanya itu tidak harus urut. Misalkan 7 hari harus seluruhnya 7 hari urut. Tidak, boleh dipisah-pisah. Namun bagaimana ketika dia menginginkan langsung 7 hari urut, ya tafadhol silahkan. Ya, maka dikatakan dalam hadis dari Abu Hurairah qal yuwatiruhu insya'a, maka boleh dia itu yaitu yuwatiruhu, yaitu witir, atau mungkin dia melanjutkan jika dia menginginkannya. Intinya bahwasanya disebutkan di dalam hadis dari Abu Syaibah al-Baihaqi dari Anas bin Malik, ya in syi'ti faqdi Ramadan mutatabi'an, kalau memang kamu mau wahai para wanita maka gantilah dengan mutatabi'an, yaitu dengan urut. Wa in syi'ti mutafarriqan, kalau kamu mau silahkan berpisah-pisah. Jadi intinya tidak harus urut. Ya, tidak harus urut. Jadi kalau mengharuskan urut ini yang tidak benar. Tapi kalau mampu ya silahkan. Ya, mampu silahkan. Nah, kemudian ya ikhwah azani wazakumullah, selesai Ramadan itu kan masuk namanya bulan Syawal. Seorang wanita itu kadang-kadang mereka itu sengaja untuk mengakhirkan qada puasa Ramadan dan mendahulukan puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa sunnah. Ini kesalahannya itu karena menyengaja. Sudahlah nanti saya kalau qada setelah Syawal saja. Syawal karena ada puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Ya. Kalau memang ada unsur menyengaja, berarti dia tidak ada upaya, tidak ada usaha untuk secepatnya mengqada puasa di bulan hutang puasa di bulan Ramadan. Padahal secara hukum para jamaah kita tahu namanya qada usyam, yaitu qada puasa di bulan Ramadan hukumnya apa? Wajib. Adapun puasa sunnah, puasa 6 hari di bulan Syawal itu hukumnya sunnah. Maka kita adalah mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Ya. Mungkin orang-orang yang mereka itu mengatakan bahwasanya mengqada itu memang waktunya luas. Naam, waktunya itu memang luas. Akan tetapi yang namanya yaitu pemahaman tentang masalah ilmu itu harus didudukkan, yang artinya apa? Jangan sampai ketika ada kebolehan mengqada puasa, ini juga mungkin bagi laki-laki juga ya, ketika ada udzur di bulan Ramadan, ketika memungkinkan kita lakukan sesegera mungkin sehingga dua-duanya dapat, qada terpenuhi, puasa sunnah Syawal juga terpenuhi, maka itu lakukanlah. Sehingga di sini dibutuhkan kesungguhan dan juga jadwal. Ya, juga adalah jadwal. Kalau mungkin bagi laki-laki lebih lebih fleksibel. Karena kalau bagi wanita kan nanti di bulan Syawal dia juga ada waktu haid lagi. Kalau kita hitung-hitungan secara waktu itu masih memungkinkan. Ya, masih memungkinkan, yaitu hutang 7 hari ya. Kemudian nanti dibayar di bulan Syawal, kemudian nanti ditambah 6 hari ada 13 ya, mepet lah katakanlah demikian. Tapi itu selama diusahakan itu yang diutamakan. Walaupun nanti enggak sampai katakanlah semuanya. Yang artinya bahwasanya ketika seorang wanita dia itu kemudian
mendahulukan qadha, ya. Terus kemudian puasa 6 harinya enggak cukup, waktunya tidak mencukupi. Maka ini ketika dia kemudian ingin mendapatkan dua-duanya, yang penting sudah melakukan qadha-nya itu didahulukan, hanya dapat misalkan ya 4 hari, selebihnya nanti kemudian puasa sunnah Syawal, kemudian mengganti lagi dengan qadha, ya tafadhol, ya, supaya dapat dua-duanya. Tapi yaitu prinsipnya hendaklah tetap berusaha untuk mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Adapun ketika kita mendengarkan ada riwayat bagaimanakah Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau itu tidak sempat untuk mengqadha puasa melainkan sampai di bulan Sya'ban. Sampai di bulan Sya'ban. Maka ini menunjukkan tentang kebolehannya meskipun yaitu qadha-nya itu setelah Syawal. Tentang kebolehannya karena memang ada hajat, karena memang ada keperluan. Sehingga di sini para jamaah jangan sampai kita itu tidak paham dalam hal ini. Kalau memang kita mungkin mengqadhanya itu di bulan Syawal dan kita bisa melaksanakan puasa sunnah bulan Syawal, lakukan. Tapi kalau memang tidak memungkinkan, ya waktunya enggak cukup, ya sudah, kita sebagian waktu kita qadha di bulan Syawal, sebagian yang lain itu di selain bulan Syawal. Kita tetap melaksanakan yaitu puasa sunnah di bulan Syawal tersebut. Ya. Kalaupun misalkan kita melakukan qadha sampai selesai, kemudian Syawal hanya dapat misalkan tidak sampai 6 hari, ya kita tetap dapat kebaikan. Tetap kebaikan untuk niat mengikuti atau melaksanakan puasa Syawal tersebut. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya bahwasanya kita mendudukkan hal ini pada tempatnya. Kalau memang sanggup maka qadha dulu kemudian puasa sunnah Syawal. Itu yang terbaik. Kemudian kalau tidak sanggup atau mungkin ada sesuatu yang menghalangi, kemudian puasa sunnah dulu baru kemudian qadha juga dibolehkan. Ayo ikhwah azani wa azakumullah. Berikutnya kesalahan yang lainnya yaitu seseorang ketika dia itu berpuasa, ini bukan hanya wanita, ini ya laki-laki juga, yaitu mereka memperbanyak ketika makan, memenuhi perutnya, ya. Karena dia itu banyak makan, akhirnya malas ibadah. Banyak makan akhirnya malas ibadah. Disebutkan di dalam riwayat dari Baihaqi bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan syiraru ummatil ladzina ghuduwi bin ni'am, seburuk-buruk umatku yang mereka mendapatkan kenikmatan, alladzina ya'kuluna alwana ta'am, yang mereka makan berbagai macam menu makanan, ya. Wa yalbasuna alwana thiyab, dan memakai pakaian berbagai macam mode pakaian. Wa yatashaddaquna fil kalam, dan mereka itu kalau ngomong itu berlebih-lebihan, ngomongnya ngalor ngidul, ya, ngomongnya ke sana kemari. Ini dikatakan syiraru ummati, yaitu umatku yang buruk itu demikian. Di antaranya apa? Diberikan nikmat berupa makanan, maka dia berlebihan di dalam makan. Ketika sebelum berbuka, Masya Allah, niatnya sudah ketika selesai sahur sudah niat, nanti kalau buka saya dengan ini, dengan ini, dengan ini, dengan ini, sudah. Kurang 10 menit semuanya sudah ready, sudah siap, kayak-kayaknya itu mau dihabiskan semuanya. Begitu masuk waktu maghrib, makan berbuka, misalkan makan kurma atau makan kue dan minum 1 gelas, sudah enggak kuat lagi. Ya, artinya sudah tidak kuat lagi. Inilah nafsu. Maka hendaklah kita ketika menyiapkan makanan itu secukupnya aja. Yang secukupnya dalam arti memang itu nanti kita makan. Ya, jangan berlebihan. Karena banyak ya larangan kita berlebih-lebihan, di antaranya Allah sendiri berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 31, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul
musrifin. Makanlah oleh kalian, minumlah oleh kalian, wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak suka terhadap orang-orang yang berlebih-lebihan. Nah, termasuk dalam masalah makanan. Karena kalau orang makannya berlebihan, kekenyangan, akibatnya tadi malas ibadah. Ya, malas ibadah. Ayyuhal ikhwah azani wa azakullah. Ini terkait dengan makanan, berarti bukan hanya kepada kaum wanita, tapi juga kaum laki-laki hendaklah juga menahan diri untuk memakan secara berlebih-lebihan. Apatah lagi untuk berbuka sebelum sholat, ya, jangan langsung begitu masuk waktu maghrib langsung makan besar, ya, langsung makan nasi dan yang lainnya. Wah, alamat ini nanti sholatnya tidak khusyuk, ya karena apa ya? Karena kekenyangan, Makanya kita disyaratkan untuk yaitu makan-makan yang ringan dulu, takjil menyegerakan. Ya, apakah kurma 3, mungkin kalau kue apa silahkan, dengan minum secukupnya sudah. Kemudian sholat maghrib baru kemudian makan yang besar. Ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah. Kemudian kesalahan yang lainnya, ini bagi para wanita, yaitu para wanita kadang-kadang mereka itu banyak menghabiskan waktunya itu di dapur, ya, kebanyakan menghabiskan waktunya di dapur. Artinya menyiapkan makanan tadi, ya, mulai dari katakanlah siang, ya sudah mulai ini sampai nanti menjelang maghrib baru selesai. Artinya apa? Di antara waktu duhur sampai maghrib ini tidak ada kegiatan kecuali menyiapkan makanan. Ini terlalu panjang. Pada akhirnya mereka terhilangkan waktunya untuk yang bermanfaat, untuk baca Quran, untuk zikir, ya. Akhirnya terhilangkan. Walaupun mungkin sholat asarnya tidak ketinggalan. Atau mungkin nyiapkannya ba'dal asar, mulai ba'dal asar sampai maghrib, ya, di dapur terus begitu, ya. Nah, ada solusi ya ikhwah, khususnya para wanita. Bagaimanakah untuk bisa memadukan, menyiapkan itu semuanya tapi tetap mengingat Allah Ta'ala. Jadi bisa bagi para wanita ketika menyiapkan makanan itu sambil yaitu katakanlah mendengarkan ceramah, ya, menyetel video ceramah, ya, jadi sambil mengerjakan kewajiban dia menyiapkan makan untuk keluarganya, dia juga mendapatkan ilmu atau mendengarkan murotal. Kalau mendengar murotal ini syaratnya memang didengarkan, bukannya sebagai sebagai penghias suara di situ, enggak, tapi mau didengarkan. Karena dalamnya dikatakan wa idza quri'al Qur'an fastami'ulah. Kalau diperdengarkan Al-Qur'an maka dengarkanlah. Kalau dibacakan Al-Qur'an maka dengarkanlah. Maka didengarkan ini alhamdulillah kalau misalkan sambil bisa murojaah, yang disetel, yang dibunyikan misalkan surat-surat yang dia target untuk hafal, Masya Allah, itu lebih baik, ya. Sambil itu kemudian sambil menyiapkan makanan yang dibutuhkan. Nah, kalau tidak itu mungkin banyak-banyaklah berzikir, membaca istighfar, membaca tasbih, membaca takbir dan lain-lainnya. Jadi intinya jangan hanya kemudian waktu itu digunakan hanya untuk menyiapkan makanan semuanya, ya, makanan semuanya. Apatah lagi itu kumpul, ya, ibu-ibu satu dengan yang lainnya, sudah habis nanti waktunya untuk ngerumpi, ya, untuk ngobrol ke sana kemari, maka itu dihindari. Ayyuhal ikhwah azani wa azakullah. Selanjutnya yang terkait dengan masalah kesalahan ini, di akhir Ramadan, ya, di akhir Ramadan, kalau tadi secara umum yaitu di waktu puasa, di akhir Ramadan kadang ini juga tidak hanya wanita, tidak hanya perempuan, tapi juga laki-laki, yaitu disibukkan dengan membeli barang ketika di 10 hari yang terakhir, karena mau lebaran, mau hari raya. Akhirnya dia apa? Ya, dia persiapan lebaran. Sudah begitu masuk 10 terakhir sudah bingung nanti lebaran pakai baju apa, ya.
cari di sana satu toko nggak ketemu, wah kayaknya kurang cocok, besok nyari lagi di toko yang lainnya, ya. Besok nggak ketemu, cari lagi dan seterusnya. Atau nyari kue untuk jajan lebaran, misalkan demikian. Intinya di 10 tadi malah disebutkan dengan belanja. Maka ini kesalahan yang jelas, ya, kesalahan yang sangat jelas. Maka hendaklah seseorang itu mencukupkan dirinya ketika dia ingin mempersiapkan sesuatu yang dia inginkan di waktu lebaran, bisa disiapkan jauh-jauh hari. Jauh-jauh hari. Ibaratnya misalkan membeli pakaian, ya tidak harus di akhir Ramadan. Sebelum masuk Ramadan bisa beli, lebih murah lagi. Lebih murah dan bisa nanti dipakai ketika mau lebaran, itu lebih bagus. Ya, lebih bagus. Makanan-makanan mungkin bisa makanan kering juga bisa dibeli yang sebelumnya. Walhasil intinya hendaklah seseorang itu memperhatikan waktu di bulan Ramadan dengan sesuatu yang istimewa, yang artinya amalan-amalan istimewa, bukan amalan-amalan yang sia-sia. Ayolah ikhwah azani wa azakullah. Yang menyedihkan lagi, ini juga tidak hanya bagi perempuan, juga bagi para laki-laki juga. Itu ada orang yang dia itu bersemangat ketika berpuasa tapi meninggalkan sholat. Ya, berpuasa tapi malah meninggalkan sholat. Apakah ada? Banyak. Antum lihat kalau misalkan di sini menjelang maghrib yang semacam ini di jalan. Ya, kalau pas mungkin menjelang maghrib antum ada di jalan. Lihatlah mereka yang jualan, khususnya anak-anak muda, ya, ini mereka itu, ya katakanlah kita husnudzon mereka berpuasa, tapi mereka ketika jualan itu kadang-kadang sampai waktu maghrib sampai selesai, sholatnya nggak diperhatikan, sholatnya tidak diperhatikan. Yang menyedihkan lagi kadang juga ada yang tidak berpuasa, ya waliyadzubillah. Maka dari itu para jamaah, ketahuilah bahwasanya salat ini, salat wajib itu lebih utama dibandingkan dengan puasa ini. Karena sebagaimana kita tahu bahwasanya salat adalah yang akan dihisab pertama kali. Inna awwala ma yuhasabil abdu yaumil qiyamah min amalihi as-shalah. Hal pertama kali yang dihisab dari kiamat adalah tentang salatnya. Kalau salatnya baik, maka akan sukses, akan selamat. Ya. Kalau dia salatnya tidak bagus, sudah lainnya itu juga tidak bagus. Salat sebagai standar, sebagai tolok ukurnya. Berikutnya ya ikhwah azani wa azakumullah. Kesalahan yang juga dilakukan di bulan Ramadan, kalau tadi yaitu tidak sholat, maka yang berikutnya ini adalah sholat tapi dia mengakhirkan waktunya. Ini juga kesalahan, mengakhirkan waktu sholat. Ya, misalkan seperti maghrib tadi itu, karena berbuka, akhirnya berbuka awalnya itu sudah pakai nasi misalkan, akhirnya kekenyangan istirahat dulu akhirnya sampai menjelang waktu isya baru sholat maghrib. Ini namanya takhirus sholat. Ini juga kesalahan yang jelas, kesalahan yang nyata. Ya, maka jangan seperti itu. Berikutnya ya ikhwah azani wa azakumullah. Bagi para wanita yang menjadi peringatan juga, yaitu ketika menginginkan untuk pergi ke masjid, maka hendaklah menghindari yang namanya parfum, wangi-wangian, ya, wangi-wangian. Dikatakan di dalam hadis yang disampaikan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, dalam hadis Baihaqi, Rasul bersabda, ayyuma imra'atan tatayyabat summa kharajat ilal masjid lam tuqbala salatun hatta taghtasil. Siapa saja di antara wanita yang mereka kemudian memakai parfum wangi-wangian kemudian keluar menuju masjid, niatnya baik loh ya, menuju masjid niatnya baik, tapi memakai wangi-wangian, lam tuqbala shalah, maka salat hari itu tidak akan diterima sampai dia itu mandi, artinya membersihkan yaitu bau wangi tersebut. Maka ini merupakan peringatan para jamaah, jangan sebaliknya. Ketika katakanlah dia ada di rumah bersama suaminya, bersama anak-anaknya, sudah baunya ala kadarnya, bau dapur.
Ya. Tapi begitu keluar rumah maka pakai minyak wangi. Ada sebuah hal yang harus kita perhatikan, bahwasanya yang namanya wanita itu perhiasannya yang tampak. Adapun laki-laki perhiasannya yang tercium. Jadi kalau parfum ini justru merupakan miliknya laki-laki. Laki-laki disunahkan untuk banyak memakai wangi-wangian karena perhiasannya itu tercium, satu yang tercium. Tapi kalau wanita maka itu satu yang tampak. Maka hendaklah para wanita menghindari, apalagi niat yang baik. Misalkan mau ke masjid, jangan sampai niat yang baik kemudian salah dikarenakan memakai wangi-wangian. Kenapa? Ya karena akan menimbulkan fitnah bagi laki-laki. Ya ikhwah azani wa azakallah. Kemudian yang berikutnya, ini sampai jam berapa materinya? Sampai jam berapa? Biasanya kurang 5-10 menit sebelum berbuka Ustaz. Tapi kalau memungkinkan ada sesi tanya jawab Ustaz. Oh, karena iya. ada banyak pertanyaan terkait ini. Nggih. Mungkin 2-3 lagi nggih. Ini berarti nggak bisa seluruhnya, yang penting sudah tersampaikan sebagiannya. Singkat saja, berikutnya adalah kadang-kadang ketika di waktu sholat tarawih, apalagi di awal-awal hari, di awal-awal bulan, maka banyak di antara masjid-masjid yang ada itu full, ya, full di masjid tersebut. Sehingga ketika full tersebut, yang sebelumnya mungkin tidak banyak, sehingga terjadilah namanya ikhtilat. Ini juga tidak baik. Maka hendaklah ini khususnya pengurus masjid itu mengkondisikan terkait dengan keluar masuknya laki-laki dan wanita agar tidak terjadi namanya ikhtilat. Selanjutnya ya ikhwah azani wa azakullah. Bagi para wanita juga termasuk laki-laki, kalau misalkan wanita ini memilih untuk pergi ke masjid, dibolehkan, tidak ada larangan untuk pergi ke masjid. Tapi catatannya jangan banyak bicara ketika sudah ada di masjid. Ya, jangan banyak berbicara ketika sudah ada di masjid. Karena yang terjadi ayolah ikhwah azanikumullah, ketika katakanlah masuk di masjid bahkan menunggu waktu sholat karena ketemu temannya, apalagi temannya ini adalah teman yang baru ketemu, yang sudah lama tidak ketemu, ngobrol di situ sambil menunggu iqamah, ya. Maka hendaklah kita menempatkan pada tempatnya. Kalau sudah waktunya menunggu sholat ditegakkan, ya sudah, yang terbaik adalah doa kepada Allah Ta'ala atau dzikir, ya. Sibukkanlah dengan ibadah, jangan kemudian ngobrol ke sana kemari, ya, di waktu menunggu iqamah, misalkan demikian. Ataupun mungkin di luar sholat, ya, di luar sholat masih ada di masjid. Kalau memang yang disampaikan dan dibicarakan sesuatu yang manfaat, diskusi dan yang lain tentang masalah agama, tafadhol. Tapi kalau hanya sekedar ngobrol biasa, maka itu dikurangi atau dihindari. Selanjutnya ya ikhwah azani wa azakullah. Ini catatan bagi para aba wal ummahat, bapak dan ibu-ibu, ketika membawa anak-anak ke masjid, ya, tidak ada larangan. Bahkan Rasulullah SAW itu juga didapati beliau ketika sholat itu juga ada cucunya Hasan dan Husain, ya. Ini yang penting adalah mengkondisikan putra putrinya yang anak-anak ini supaya tidak mengganggu jamaah yang lain, apalagi ketika sholat, ya. Diajak ke masjid, diberi, katakanlah diajari, dibiasakan, itu bagus. Tapi jangan sampai kemudian tidak dikondisikan. Maka ini tugasnya orang tua sendiri, ya, bapak-bapak atau ibu-ibu, bukan tugasnya pengurus masjid. Makanya kalau kita mungkin di satu tempat ada pengurus masjid yang marah-marah, ya, sebenarnya itu yang salah bukan pengurus masjidnya. Yang salah adalah orang tuanya yang ketika ngajak itu kemudian dibiarkan, tidak dikondisikan. Maka harus dikondisikan. Kemudian mungkin satu atau dua lagi para jamaah. Ini yang terakhir aja, yaitu janganlah para wanita juga para laki-laki itu menyibukkan di bulan Ramadan ini dengan hal-hal yang tidak bermanfaat secara umum, khususnya yaitu disibukkan dengan
yang ada di tangan kita semua, alias HP. Ya. Jadikanlah alat tersebut alat yang bermanfaat. Jangan dijadikan alat yang membuat kita itu terlalaikan. Ya, kita tidak menyalahkan HP-nya, HP adalah barang. HP itu bisa baik, bisa tidak, tergantung pemakainya, kan demikian. Maka jadikanlah sarana atau HP ini menjadi alat yang bisa mendatangkan manfaat untuk kita, bukan malah melalaikan diri kita. Sehingga kita tahu para jamaah, kadang-kadang orang-orang khususnya anak muda itu sudah sehari full, katakanlah demikian. Kalau ibaratnya dia itu pegang HP mulai dari subuh sampai maghrib, dia kuat, ya, dia kuat. Kalau suruh sholat, ya waktu sholat HP-an lagi, sholat HP-an lagi, kuat dia. Ini adalah melalaikan waktu. Karena apa? Ya karena hampir-hampir tidak bisa dipercaya kalau anak muda apalagi itu di waktu subuh sampai maghrib kemudian HP itu mendapatkan manfaat yang lebih besar daripada yang melalaikan. Ya, hampir dipastikan adalah banyak yang melalaikannya. Ya karena kalau dia baca Quran mulai dari subuh sampai maghrib kayaknya juga capek, tidak kuat begitu. Akhirnya nyambinya akhirnya lebih banyak daripada yang manfaat. Maka dari itu para jamaah, berhati-hatilah kita khususnya di bulan Ramadan ini agar kita tidak terlalaikan dengan yang namanya HP ini. Wallahu a'lam bishawab, mungkin yang bisa kita sampaikan semoga bermanfaat. Adapun hal yang lain tidak bisa kita sampaikan, semoga nanti bisa dibaca sendiri atau mungkin katakanlah dicari literaturnya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal, kalau mungkin ada yang ditanyakan. Baik Ustaz, kami bacakan pertanyaan dari ibu-ibu. Bismillah. Afwan mau tanya Ustadz, bagaimana bila saat habis sahur keluar darah haid, jadi hari itu tidak puasa, tapi ternyata siang sampai sore darah tidak keluar lagi, bahkan bersih. Jadi ternyata keluar darahnya ya hanya sekitar 2 jam. Meski saya tunggu sampai seharian, yang saya tanyakan bagaimana puasa dan sholat saya hari itu? Ada 3 pertanyaan Ustadz. Yang pertama, bagaimana puasa dan sholat saya hari itu? Yang kedua, apakah itu termasuk haid? Dan yang ketiga, apakah saya tetap mandi besar untuk bersuci dari haid? Ya, jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Intinya para jamaah, memang pembahasannya haid ini agak rinci, tapi ada 2 hal inti. Yang pertama yaitu sifat darah tersebut, yang kedua waktunya. Ya, sifat darah dan waktunya. Ini bagi para wanita, maka mereka seyogyanya dan sudah harus tahu tentang 2 hal ini. Ketika keluar darah, ciri darah itu adalah darah haid atau bukan. Ya, yang itu adalah para wanita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua waktunya. Waktu keluarnya itu di waktu kebiasaannya haid atau bukan. Sehingga kalau jadi kembali kepada pertanyaan, ya ketika setelah subuh dia itu sebelumnya puasa, begitu subuh masuk jarak sekian kemudian keluar darah. Nah, tanyakan pada diri anti sendiri, ini darahnya darah haid atau bukan? Kemudian ini waktu haid atau bukan? Kalau memang ternyata kondisinya seperti pertanyaan tadi, keluar darah kemudian bersih sampai maghrib. Bisa jadi darah yang keluar itu adalah bukan darah haid, karena memang bukan waktunya haid. Ya, bukan waktunya haid. Tapi kalau ternyata itu adalah darah memang cirinya darah haid, apalagi di waktu haid, ya berarti dihukumi haid. Meskipun selanjutnya nanti bersih, bisa jadi nanti setelah itu keluar lagi. Ya, sesuai dengan hari yang biasanya dia itu haid. Nah, maka di sini kalau memang sudah dikuasai, sudah dipahami tentang dua hal ini, sifat darahnya dan juga waktunya, maka nanti baru bisa menentukan hukum berikutnya. Kalau misalkan memang itu di waktu haid, ya berarti nanti nunggu sampai bersih sesuai waktu yang dia itu haidnya berapa hari. Ya, kalau emang itu di waktu di luar haidnya, ya berarti tidak teranggap, maka dia tetap meneruskan amal ibadahnya. Ya, jadi kembali kepada 2 hal tadi itu. Pastikan mengenai ciri-cirinya,
Dan yang kedua, apakah itu di masa waktu haid dari kebiasaan seorang wanita ini. Wallahu a'lam bishawab. Tanya berikutnya, apabila sebelum Ramadan sudah haid, lalu Ramadan dapat 7 hari sudah haid lagi, apa itu termasuk darah haid atau darah istihadah? Ya, sebenarnya sama ya. Jadi sekali lagi untuk masalah ini memang katakanlah bisa dirinci begitu, tapi kembalinya ke tadi itu. Sifat darahnya, yang kedua waktu haidnya. Kalau memang seorang wanita kadang-kadang tidak memiliki waktu haid yang katakanlah rutin demikian, maka diambil secara umum. Jadi diambil secara umum. Ada yang mengatakan bahwasanya tetap dalam 1 bulan diambil 7 hari. Ya, karena umumnya 7 hari. Ada yang kemudian mengatakan kalau misalkan itu ada ragu-ragunya, ya diteruskan dianggap itu sampai maksimal 15 hari. Adapun selebihnya nanti dianggap darah istihadah. Ya, darah istihadah. Maka tadi kalau pertanyaannya sebelum Ramadan itu haid, kemudian dapat itu haid, ini di waktu dia itu biasanya haid atau bukan? Ya, di waktu biasanya dari haid atau bukan? Kalau memang itu dia punya kebiasaan waktu haid, maka bisa dipastikan misalkan dia di pertengahan bulan, di awal bulan, di akhir bulan, itu enak. Ya berarti di luar itu berarti bukan. Nah, tapi kalau memang yang tidak teratur ini, maka dia hendaklah, kalau memang itu cirinya seperti haid, waktunya tidak seperti biasanya, maka tunggu sampai 2 kali lipatnya sampai 15 hari itu. Ya, jadi ini sekali lagi 2 hal penting ini harus diperhatikan, sifat darahnya dan waktu kebiasaan haidnya. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, tetangga saya tidak pernah mengganti puasa selama haid, jadi sudah bertahun-tahun sampai sekarang pun belum pernah membayar hutang puasa karena haid. Bagaimana cara membayar puasa selama bertahun-tahun karena lupa berapa hutang puasanya? Kalau sudah berlalu terlalu lama para jamaah, maka itu sangat terbebani kalau harus dihitung ulang. Maka dia diwajibkan untuk taubatan nasuha, yaitu dengan taubat yang sesungguhnya, dan yang diganti itu adalah yang dia tahu ketika bahasanya menyadari. Bisa jadi ketika dia itu bertahun-tahun itu bagi dia biasa, ya nggak nyadar kalau dia itu harus mengganti begitu loh. Kalaupun misalkan dia ngerti harus mengganti karena malas, karena ini, akhirnya tidak diganti pula. Tapi ketika katakanlah setahun belakangan ini dia baru nyadar, menyesal, kenapa dulu tidak diganti. Maka itulah yang diperhatikan. Jadi ketika dia itu menyadari, dia itu meyakini akan punya hutang, itu yang terhitung. Adapun kalau sebelumnya dia itu sudah katakanlah lalai dan yang lainnya, itu bukan berarti kemudian dikalkulasi semuanya sekian tahun, ya nanti memberatkan. Jadi itu namanya dosa-dosa yang telah lalu. Maka ketika tidak mungkin untuk kemudian diganti untuk di waktu ini, maka yang ketika dia itu menyadari, ketika dia itu memahami, dan ketika tahu itu adalah suatu kewajiban, maka saat itulah dia yang diganti. Adapun ketika sebelumnya dia itu lalai dan yang lainnya, maka dengan istighfar dan taubatan nasuha. Ya, karena tidak mungkin seseorang itu diwajibkan ketika dia itu tidak paham, tidak sadar dan lain-lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, ketika saya sedang mengqadha puasa Ramadan, kemudian suami minta berhubungan, bagaimana Ustadz solusinya? Mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah, kan asalnya begitu. Ya, antum untuk memenuhi kewajiban suami itu wajib juga, mengqadha juga wajib, tapi waktunya beda. Ya. Keinginan suami itu waktunya saat itu, tapi keinginan anti untuk mengqadha itu ada waktu yang lainnya. Maka dahulukan keinginannya suami daripada mengqadha puasa, karena masih ada waktu yang lainnya. Itu yang lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khair atas waktunya dan juga kesempatannya untuk di bulan Ramadan ini. Semoga yang kita sampaikan bermanfaat, dan mohon maaf jika ada kesalahan. Kita cukupkan dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.